Halo Sobat BUMDes di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Romulo Marpaung di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Sebuah channel yang selalu membahas seputar BUMDes dan juga masalah UMKM. Karena kalau bicara BUMDes, ya di Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih karena Anda telah mengunjungi dan mensubscribe channel ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, mohon menekan like, share, and subscribe agar kita semakin termotivasi membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan badan usaha milik desa dan UMKM di Indonesia. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas sesuatu problem yang menurut kami ini dihadapi atau dialami oleh para pengurus BUMDes dan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, yaitu tentang laporan keuangan. Jadi kali ini kita bukan hanya fokus ke BUMDes, tetapi video kali ini juga bisa sangat bermanfaat buat teman-teman pelaku UMKM, yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Saya beri judul video ini adalah cara praktis menyusun laporan keuangan, baik itu badan usaha milik desa maupun UMKM pada umumnya. Biasanya laporan keuangan itu terdiri dari beberapa laporan. Yang pertama adalah laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Dalam video kali ini saya tidak akan membahas semua laporan ini, tetapi saya akan mengulas dua laporan yang sangat umum diminta oleh pemegang saham, kemudian pihak bank, atau pihak-pihak mana saja untuk mengetahui perkembangan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi dua laporan yang pertama dan kedua yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Itu yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Laporan neraca ini biasanya berisi tentang aktiva, pasiva yang ada di dalam suatu perusahaan. Aktiva bisa terdiri dari aktiva lancar maupun aktiva tetap, sementara pasiva terdiri dari hutang ditambah dengan modal atau equity. Sementara laporan laba rugi itu berisi informasi keuangan mengenai pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Adapun langkah-langkah praktis dalam menyusun laporan keuangan, ada 3 langkah di sini. Yang pertama harus ada dulu transaksi. Di dalam transaksi ini akan menghasilkan nota, kwitansi, atau bukti transaksi dalam bentuk apapun yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan. Jadi kalau memang transaksinya itu di bank, maka nanti bukti transaksinya itu adalah slip setoran atau slip penarikan. Jadi bukti transaksi itu sangat penting, baik itu bukti transaksi penerimaan uang maupun bukti transaksi pengeluaran uang. Kemudian berdasarkan bukti transaksi tersebut, selanjutnya dilakukan pencatatan pada 3 buku minimal, yaitu adalah buku bank, yang kedua buku kas, dan yang ketiga adalah buku inventaris. Buku bank ini tempat mencatat seluruh transaksi atas terjadinya mutasi dari rekening bank, baik itu penarikan, transfer,
pajak, bunga, dan biaya administrasi dicatat di dalam buku bank. Sementara buku kas ini mencatat semua transaksi yang dilakukan secara tunai oleh bendahara atau pemegang uang di dalam suatu perusahaan. Di dalam buku kas ini nanti akan kelihatan catatan keuangan mengenai pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Demikian juga di bank akan kelihatan saldo tergantung kita mau minta laporan per akhir bulan atau akhir tahun. Kemudian ada satu lagi buku yang sangat penting untuk mencatat hasil daripada transaksi, itu adalah buku inventaris. Nah, di dalam buku inventaris ini adalah tempat mencatat inventaris atau aktiva tetap yang dimiliki atau dibeli oleh perusahaan. Jadi di dalam buku inventaris ini akan kelihatan berapa aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam buku inventaris ini pun akan kelihatan nanti penyusutan dari aktiva tetap. Selanjutnya, setelah kita selesai mencatat seluruh transaksi tersebut di dalam buku bank, buku kas, atau buku inventaris, maka berdasarkan itu kita akan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca. Jadi semua data-data yang ada di dalam laporan laba rugi dan neraca pasti berasal dari salah satu buku tersebut, baik itu buku bank, buku kas, maupun buku inventaris. Setelah kita mengetahui bagaimana siklus akuntansi atau langkah-langkah penyusunan laporan keuangan, selanjutnya kita membuat kertas kerja sebagai tempat mencatat seluruh transaksi yang terdiri dari buku kas umum, buku bank, inventaris, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Nah, di dalam video kali ini, selain bentuknya atau formatnya, saya juga akan memberikan contoh transaksi dalam bentuk nominal. Pertama-tama saya akan menunjukkan format atau bentuk buku bank. Ini adalah buku bank Usaha Lancar Jaya periode Januari 2022. Di dalam format ini kita bisa melihat ada kolom tanggal, keterangan, kemudian pertambahan, pengurangan, dan saldo. Di dalam kolom tanggal kita akan mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian di dalam kolom keterangan kita akan mencatat uraian mengenai jenis transaksinya. Di dalam kolom pertambahan, di sini kita akan mencatat pertambahan yang terjadi di rekening. Pertambahan ini bisa karena ada setoran tunai, bisa juga karena kita menerima transfer, dan bisa juga karena ada bunga bank. Sementara di dalam kolom pengurangan, ini bisa terjadi karena ada penarikan tunai, kemudian pajak, dan satu lagi adalah biaya administrasi. Kemudian berdasarkan perhitungan selisih antara pertambahan dikurangi dengan pengurangan atau uang yang bertambah dikurangi dengan uang yang masuk, kita menemukan saldo. Nah, di dalam transaksi ini saya membuat sebuah contoh bahwa pada tanggal 1 pemerintah desa atau pemilik modal telah menyetor modal awal yang dilakukan melalui transfer langsung ke rekening sebanyak 100 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 bendahara melakukan penarikan tunai sebanyak 50 juta. Dengan demikian saldo di bank tinggal 50 juta. Pada tanggal 31 ternyata bunga rekening bank
ada 100.000. Dengan adanya bunga bank 100.000, maka saldo bank menjadi 50.100.000. Dan pada tanggal 31 itu juga ada pajak dan administrasi yang masing-masing nilainya 5.000. Nah, dari buku bank ini bisa kelihatan bahwa selama bulan Januari telah masuk ke rekening melalui transfer sebesar 100 juta, bunga bank 100.000, penarikan tunai 50 juta, pembayaran pajak atas bunga 5.000, dan biaya administrasi sebanyak 5.000. Maka saldo bank per 31 Januari adalah 50.090.000. Itulah saldo uang yang ada di bank sampai dengan 31 Januari. Dari saldo-saldo yang ada di sini, nanti akan kita masukkan ini pada neraca. Selanjutnya, pada bulan yang sama, buku kas atau buku kas umum dari usaha Lancar Jaya ini selama periode Januari 22 adalah sebagai berikut. Jadi anggaplah bahwa perusahaan ini adalah usaha pabrik pembuatan batako. Jadi mereka membeli bahan-bahan, kemudian semen, kemudian diolah menjadi batako. Itulah bidang usaha daripada usaha Lancar Jaya ini. Di dalam buku kas ini kita melihat transaksi yang terjadi sebagai berikut. Tanggal 3 dilakukan penarikan dari bank sebesar 50 juta. Maka ketika uang ditarik 50 juta, otomatis ada uang cash di tangan bendahara sebanyak 50 juta. Uang yang 50 juta ini akan digunakan pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 3, yaitu beli mesin 24 juta, membayar listrik 100.000, membayar ATK 100.000, pembelian meja 2.400.000, kursi 600.000, dan untuk membeli bahan baku sebesar 10 juta, dan membayar tenaga kerja sebesar 2 juta, dan penjualan batako sebesar 15 juta. Maka saldo akhir buku kas tercatat di sini adalah 25.800.000. Nah, sebelum kita lanjut, saya juga mau menjelaskan bahwa kolom-kolom yang ada di dalam buku kas umum ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu adalah kolom tanggal, ini tempat mencatat tanggal kejadian transaksi. Kemudian ada kolom keterangan, tempat mencatat nama transaksinya. Kemudian ada kolom penerimaan dan ada kolom pengeluaran. Kolom penerimaan ini biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu yang menyebabkan pertambahan uang kas di tangan bendahara, yaitu karena adanya penjualan dan karena adanya penarikan tunai dari bank. Sementara pengeluaran ini saya kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada pengeluaran biaya, ada juga pengeluaran yang non biaya, dan terakhir adalah kolom saldo. Kenapa terjadi ada dua pengeluaran, dua jenis, ada biaya dan non biaya? Karena tidak seluruhnya pengeluaran itu akan menjadi biaya. Yang termasuk jadi pengeluaran yang menjadi biaya itu adalah bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya administrasi. Sementara pengeluaran untuk menyimpan uang di bank dan membeli inventaris ini bukan biaya, karena ini nanti adalah akan mempengaruhi kepada
aset. Jadi misalnya kita membeli kursi, sebenarnya itu bukan biaya, tetapi itu adalah hanya perubahan aset dari uang tunai menjadi aktiva tetap. Nah, sementara saldo ini adalah selisih antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, berdasarkan transaksi ini, lihat jelas bahwa selama periode Januari, penjualan diperoleh sebesar 15 juta. Terjadi penarikan tunai sebesar 50 juta, untuk membeli bahan baku sebesar 10 juta, untuk membiayai tenaga kerja 2 juta, biaya overhead misalnya untuk pembayaran listrik sebesar 100.000, untuk administrasi 100.000. Sementara 27 juta itu dipakai untuk membeli aktiva tetap dalam bentuk mesin, meja, dan kursi. Sehingga saldo kas yang ada di tangan bendahara per 31 Januari 2022 adalah sebesar 25.800.000. Angka ini nanti akan kelihatan di dalam neraca, di dalam akun saldo kas. Nah, selanjutnya kita mencatat lagi di dalam daftar inventaris. Kalau tadi kita sudah membeli mesin sebesar 24 juta. Jadi di sini ada kolom tanggal, nama barang atau inventarisnya, harga perolehannya berapa, umur ekonomisnya berapa lama. Dalam hal ini saya sengaja membuat bulan karena nanti laporan ini akan dibuat secara bulanan. Kemudian ada kolom penyusutan karena aktiva tetap itu nanti akan menurun nilainya melalui penyusutan per bulan. Umur pakainya sudah berapa bulan, sehingga nanti kita memperoleh akumulasi penyusutan, dan di dalam inventaris ini akan kelihatan berapa nilai buku masing-masing aktiva tetap. Jadi di dalam contoh ini bahwa mesin yang dibeli senilai 24 juta itu setelah digunakan 1 bulan, di mana biaya penyusutan per bulan sebesar 200.000. Dengan demikian, akumulasi penyusutan adalah penyusutan per bulan dikali dengan umur pemakaian sudah berapa bulan. Dalam hal ini pemakaian baru 1 bulan, sehingga nilai mesin pada akhir Januari bukan lagi 24 juta tetapi 23.800.000 karena sudah ada menurun nilainya sebesar 200.000. Nah, demikian juga dengan meja dan kursi. Meja yang tadinya waktu kita beli nilainya 2.400.000, umur ekonomisnya diperkirakan 60 bulan atau 5 tahun, maka pada akhir Januari nilainya bukan lagi 2.400.000 tetapi 2.360.000. Sehingga dengan demikian daftar inventaris ini menunjukkan nilai inventaris atau aktiva tetap pada akhir bulan tertentu. Berdasarkan data-data yang kita setelah buat di sini, aktiva tetap yang terdiri dari mesin, meja, dan kursi yang tadinya pada saat kita beli nilainya 27 juta, karena ada penyusutan selama 1 bulan ini sebesar 250.000, maka nilai buku daripada aktiva tetap tersebut bukan lagi menjadi 27 juta tetapi tinggal 26.750.000. Nilai ini nanti akan kelihatan di dalam neraca dan laporan laba rugi. Sekarang
kita akan menyusun laporan laba rugi usaha Lancar Jaya periode Januari 2022. Penyusunan laporan laba rugi ini tentu berdasarkan data-data yang ada di dalam buku-buku sebelumnya, baik itu yang ada di buku kas, buku bank, maupun buku inventaris. Berdasarkan data yang terjadi di dalam buku kas, ternyata telah ada penjualan batako sebanyak 15 juta. Selain itu, perusahaan ini juga mendapatkan pendapatan di luar usaha, yaitu dari bunga bank 100.000. Data pendapatan ini, penjualan batako yang 15 juta itu diambil dari buku kas, kemudian bunga bank itu diambil dari buku bank, sehingga total pendapatan adalah sebesar 15.100.000. Kemudian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh usaha Lancar Jaya ini selama 1 Januari sampai dengan 31 Januari terdiri dari biaya bahan baku 10 juta, biaya tenaga kerja 2 juta, biaya overhead 100.000, biaya umum dan administrasi 100.000. Ini semua data-datanya diambil dari buku kas. Sementara biaya penyusutan mesin yang 200.000, biaya penyusutan meja 40.000, kemudian biaya penyusutan kursi 10.000 ini diambil dari buku inventaris, yaitu dari akumulasi penyusutan. Sementara biaya administrasi bank yang 5.000 dan pajak bunga bank yang 5.000 ini diambil dari buku bank, dari kolom administrasi dan kolom pajak bunga bank. Sehingga berdasarkan data-data ini, kita akan menghitung apakah perusahaan ini mengalami kerugian atau justru memperoleh keuntungan. Caranya adalah mencari selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total biaya, di mana data ini menunjukkan bahwa total pendapatan sebesar 15.100.000, sementara total biaya sebesar 12.460.000, sehingga perusahaan Lancar Jaya ini memperoleh keuntungan sebesar 2.640.000. Selanjutnya kita akan menyusun neraca Lancar Jaya per 31 Januari 2022. Tetap selalu mengambil data-data dari buku-buku sebelumnya. Berdasarkan saldo kas, ternyata perusahaan ini masih memiliki kas sebesar 25.800.000. Saldo bank 50.090.000, sehingga total aktiva Lancar sebesar 75.890.000. Sementara aktiva tetap terdiri dari mesin pres yang tadinya nilainya 24 juta, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 200.000, maka nilai bukunya menjadi 23.800.000. Meja yang tadinya nilai perolehannya 2.400.000, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 40.000, maka nilai buku daripada meja tersebut tinggal 2.360.000. Demikian juga dengan kursi yang tadinya dibeli dengan harga 600.000, setelah dikurangi akumulasi penyusutan, maka nilai bukunya tinggal 590.000. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh data total aktiva tetap sekarang tinggal 26.750.000,
Memang tadinya kita mengeluarkan uang untuk memperoleh aktiva tetap ini sebesar 27 juta sebagaimana yang tertulis di dalam buku aktiva tetap atau buku inventaris, tapi karena terjadi penyusutan selama 1 bulan di mana akumulasi penyusutannya itu sebesar 250.000, maka nilai buku daripada aktiva tetap tersebut tinggal 26.750.000, sehingga total aktiva sekarang menjadi 102.640.000. Sekarang kita akan membuat menyusun data-data di pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang, ekuitas dalam bentuk penyertaan modal atau modal awal dari pemilik ditambah dengan laba tahun berjalan, artinya laba yang diperoleh selama bulan Januari, di mana penyertaan modal awal dari desa atau dari pemilik sebesar 100 juta dan pendapatan atau laba bersih selama bulan Januari sebesar 2.640.000, sehingga total pasiva adalah 102.640.000. Dari sini kelihatan bahwa setelah terjadi kenaikan harta atau aktiva sebesar 2.640.000. Jadi nilai aktiva dan nilai pasiva ini harus sama. Nah, dengan melakukan proses ini, kita sudah selesai menyusun laporan keuangan, baik itu laba rugi maupun neraca. Ada beberapa tips yang mau kita sampaikan terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini. Yang pertama, bahwa setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, sebaiknya harus didukung dengan bukti, apakah itu dalam bentuk nota, kwitansi, slip setoran, atau slip penarikan dari bank. Kemudian, di dalam bukti tersebut harus ada informasi minimal tanggal, nilai, dan keterangan serta nomor bukti transaksi. Yang ketiga, lakukan pencatatan bukti transaksi pada buku kas, buku bank, atau pada buku daftar inventaris. Mengenai buku ini, sebenarnya tidak harus 3, ini bisa lebih dari 3. Bisa saja nanti ada buku hutang, buku piutang, sesuai dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Namun dalam kasus ini, saya hanya menyiapkan 3 buku sesuai dengan transaksi yang ada. Selanjutnya, pencatatan sebaiknya dilakukan setiap hari atau paling sedikit ya minimal setiap minggu lah. Dan seluruh transaksi tersebut dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal transaksinya. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan terkait dengan cara praktis menyusun laporan keuangan, baik itu badan usaha milik desa maupun usaha UMKM yang selama ini menjadi sesuatu yang sulit bagi teman-teman pengurus BUMDes ataupun pelaku UMKM. Memang di sini tidak kita buat serumit siklus akuntansi yang umum, di mana harus ada jurnal buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo. Nah, itu kadang-kadang yang membuat teman-teman pelaku usaha kesulitan untuk mengikuti cara sesuai dengan teori akuntansi. Namun di dalam sebuah laporan keuangan ini sebenarnya kan intinya bahwa laporan tersebut bisa memberikan informasi posisi keuangan pada suatu periode tertentu dan bisa memberikan gambaran kinerja perusahaan yang dibutuhkan oleh para pihak, baik itu pemilik modal, kemudian pihak bank ataupun pihak yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau Anda masih merasa kesulitan untuk menyusun laporan keuangan
usaha Anda, silakan hubungi nomor telepon yang ada di dalam monitor Anda. Kita akan membantu untuk memberikan solusi ataupun langsung melakukan pendampingan di tempat Anda masing-masing. Dan metode yang kita lakukan selama ini adalah langsung melakukan pendampingan proses penyusunan laporan keuangan di tempat, baik itu di badan usaha milik desa maupun di UMKM yang lain. Metode ini bisa juga kita berlakukan untuk seluruh jenis usaha, baik itu usaha jasa, perdagangan, maupun usaha yang bersifat pabrikan. Tinggal nanti merubah sedikit akun-akun yang ada di dalamnya, tetapi formatnya tetap modelnya seperti inilah. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dan kalau Anda merasa kesulitan mengelola BUMDes Anda ataupun usaha Anda dan perlu pendampingan atau konsultasi, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada pada layar monitor Anda. Tonton terus video kita selanjutnya, karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Saya Romulo Marpaung, salam BUMDes.